Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmiatul Aziza dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 007. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Bisnis yang Cocok Dikelola oleh Mahasiswa di Era Digital. Pada presentasi kali ini yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah apa makna dari bisnis digital itu sendiri. Jadi bisnis digital merupakan seluruh jenis usaha yang penjualan produknya dilakukan secara online, baik melalui website maupun melalui aplikasi. Jenis bisnis ini memanfaatkan teknologi untuk membuat produk dan jasa lalu memasarkannya dengan cara online. Kini hampir semua bisnis memanfaatkan teknologi digital untuk berkembang. Selain itu masih banyak lagi keuntungan kita dalam menjalankan bisnis ini. Yang pertama, keuntungan kita untuk menjalankan bisnis digital adalah jangkauan pasar yang lebih luas. Yang kedua, lebih mudah dan efektif untuk semua pelanggan. Kemudian dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Biaya promosi yang relatif murah dan terjangkau. Kemudian kita tidak perlu memiliki toko offline untuk memulai bisnis dan tidak perlu stok barang karena kita bisa memulainya dengan menjadi reseller. Selain bisnis digital menjadi jenis usaha yang bisa kita jalankan dengan modal yang kecil. Bisnis ini merupakan sarana yang tepat untuk kita yang ingin mendapatkan penghasilan yang besar, namun modal yang kita miliki masih menengah ke bawah. Karena dalam bisnis digital ini sangat banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan, seperti yang telah dijabarkan di atas tadi. Selain itu, selain melihat kelebihannya, kita harus juga melihat kelemahannya. Beberapa kelemahannya antara lain yaitu jumlah persaingan yang lebih besar dan lebih banyak, kurangnya kepercayaan pelanggan terhadap online store, kemudian merasa terbebani dengan adanya ongkos kirim, kurangnya strategi dalam menghadapi pemasaran. Kemudian bagaimana cara menyikapi bisnis di era 5.0 ini? Yang pertama, pelaku bisnis dituntut agar lebih cepat dalam menghasilkan sebuah solusi praktis sehingga dapat secara cepat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kemudian pelaku bisnis harus terus menggali informasi serta mampu menciptakan sebuah inovasi baru, di mana tujuan dari inovasi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bisa meningkatkan performance bisnis yang sedang kita jalankan. Kemudian yang ketiga, perusahaan harus fokus melahirkan leader internal untuk menghadapi era industri 5.0. Kemudian perusahaan harus merespon dengan terus relevan dengan perkembangan tersebut, termasuk menjaga relevansi kemampuan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui peluang bisnis di era digital. Pada era ini kita harus pintar-pintar dalam mencari peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, baik untuk keuntungan, uang, ataupun kekayaan. Peluang usaha digital ternyata banyak memberi untung berkali-kali lipat. Anda bisa melakukannya di mana saja dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jika Anda tertarik, banyak sekali bisnis digital yang bisa Anda pelajari untuk memberi keuntungan yang menjanjikan. Yang pertama, kita bisa menjadi YouTuber, TikToker, atau selebgram. Dengan hanya buka media sosial untuk sekedar melihat konten-konten yang Anda suka, coba sekali-kali Anda membuat konten sendiri dan memaksimalkan manfaat dari media sosial. Untuk menjadi seorang seleb media sosial, tentu Anda harus memikirkan konsep yang kreatif dan target audiens yang akan Anda raih. Kemudian selain itu, kita juga berpeluang menjadi pebisnis online. Teknologi yang semakin canggih membuat kita lebih mudah untuk mengembangkan usaha rumahan yang kita miliki. Contohnya dengan beralih ke online shop, apalagi sekarang sudah didukung dengan banyaknya marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee maupun marketplace lainnya. Bisnis yang kita jual itu beragam, bisa bisnis jual baju, mulai dari jual makanan, barang elektronik, alat kecantikan, ataupun bisnis yang lainnya. Kemudian kita juga bisa bisnis thrift
shop, yaitu tidak perlu memerlukan modal besar sehingga cocok untuk menjadi pilihan untuk usaha kita sebagai mahasiswa muda. Thrift shop banyak bermunculan di media sosial dengan harga baju yang lebih murah. Beberapa baju yang dijual juga merupakan baju branded yang pastinya akan menarik perhatian konsumen karena harganya lebih murah. Thrift shop ini baju yang dijual itu masih layak pakai namun dalam kondisi second. Kemudian kita juga bisa berpeluang berjualan top up atau jual akun game. Sama halnya dengan jual pulsa dan paket, jual akun game dan top up game juga berpotensi memiliki untung yang berkali-kali lipat. Daripada Anda hanya berfokus main game saja, mending memanfaatkan wadah tersebut untuk menjadikan ladang cuan. Contoh dengan menjual akun game yang sudah dilengkapi dengan karakter level tinggi dan item-item canggih, ataupun membuka usaha top up voucher game online untuk membeli karakter game dengan harga yang bervariatif. Selain jadi gamers, Anda juga dapat meraup keuntungan besar dari hobi tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.